dimudahkan. Ya mungkin itu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya untuk sharing ilmu-ilmu pengetahuan kita sangat harapkan dari saudara kita, dari ustadz kita Ahmad Ridhani. Perlu kita menimba ilmu dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, iftah bi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidon mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana 'ilman katsiran. ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Bait Ibu Fahdi beserta keluarga, Al-Mukarram wal-Muhtaram pembina Asrama Tahfiz Darul Furqan wal Ilmi Al-Ustaz Abdul Ghani SQ SPD, serta Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Mu'allim Bapak Haji Ahmad Fauji MM. Sebelumnya di sini saya ingin membuat pernyataan bahwasanya saya di sini pun juga merasa malu untuk berbicara sebagaimana yang dikatakan tadi. Sebagaimana yang kawan-kawan ketahui, saya di sini diibaratkan sebagai debu di hadapan para air. Sama kayak kita ketahui sama-sama. Ulun di sini debu, jika ulun air yang mengalir. Samping-samping ulun air yang mengalir, bahkan di hadapan ulun pun air yang mengalir. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan bahwasanya ketika orang tersebut bertayamum dengan debu, maka kemudian dia melihat air, maka wudunya batal wudunya. Nah, sebagaimana itu yang ulun rasakan sekarang. Bagaimana mungkin ulun sebagai debu berbicara di hadapan air yang mengalir? Baik. Tapi karena dipaksa dan hormat kita kepada perguruan, terutama di sini juga ada guru ulun Bapak Haji Ahmad Fauji, guru ulun Bapak Aliyah, alhamdulillah Sidin masa sehat. Oleh sebab Sidin meminta juga bisa kita bersharing-sharing, maka di sini pun kita sharing. Sharing di sini bukan, sekali lagi saya tegaskan di sini, sharingnya di sini bukan sebagai saya memberikan motivasi, tapi apalagi saya sebagai guru, tidak. Kita di sini sebagai berbagi apa yang ada saja. Dan tadi disuruh oleh Ustaz Abdul Ghani bahwa saya menceritakan bagaimana perjuangan dalam menghafal. Oke, baik. Pertama-tama mengenai mulainya saya menghafal Quran itu sebenarnya bukan pada waktu sekolah. Keinginan ada waktu kita masih MTS, ada keinginan untuk kuliah, ada keinginan untuk menghafal. Kemudian waktu kita aliyah pun ada keinginan untuk menghafal. Cuma yang jadi masalah kalau cuma keinginan itu pada awal kita ada 3 hal yang harus kita punya dulu supaya kita kalau menghafal itu. Yang pertama niatnya dulu, niat yang menghafal kita harus punya. Kemudian kita punya motivasi untuk menghafal itu. Nah, kemudian dengan niat dan motivasi untuk menghafal itu tidak cukup juga kalau tidak konsistensi. Biasanya kalau menghafal, bagaimana misalkan menghafal anaknya orang menggawi aksinya nggak ada, dan juga konsistennya ada, kan betul hafal Quran ibaratnya gitu. Awal mula ulun sebenarnya waktu aliyah hadirin lihat anak ke STIK, apalagi kan ulun lulusan dari Man 2 lulusan sekolah aja. Dan sebagaimana yang diketahui di Man 2 itu kawan-kawan ketika lulusnya jarang ada mengambil ke akuntai sini. Rata-rata ambilnya kan ke Banjar lah. Dan bahkan kawan-kawan itu ada yang sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir waktu itu. Ada kawan yang sampai ke Mesir, ada yang paling kada luar pulau, paling kada itu. Lalu kan pada waktu itu hendak juga nih keluar pulau, hendak ambil SN, hendak ambil macam-macam. Tapi kemudian pada Allah abah di rumah beri. Dan akhirnya kita kada mampu biasa bayar, karena mau kada mau kita perlu duit gitu ya, biasa kuliahnya. Dan pada Allahnya juga kita masuk ke STIK. Pas awal masuk STIK pun kada lihat tentang menghafal 30 juz Quran.
Kan standar STG sampai 10 juz saja, ya lah, 10 juz. Kalau sudah 10 juz, sudah anak terus ke bapak, anak terus ke bapak. Nah awalnya memang anak itu, tapi nah harapnya Allah berkata nih, kemudian dipertemukan dengan orang-orang luar biasa. Ulun yang selalu yakin kalau kita ada niat baik, maka orang-orang baik itu dekat kawan kita, para kawan kita. Sama kayak katanya dia ketika orang itu mencari keburukan, maka yang datang orang-orang buruk, dan ketika ia datang ya Pak niatnya hendak mencari yang baik-baik, maka yang datang itu adalah orang-orang baik yang mana mendukung kebaikannya tersebut. Nah kemudian di STG itu melihat nih kawan-kawan dari kakak tingkat itu rata-rata hafalannya ada yang sudah habis ke sana sharing, akhirnya yang motivasi juga kita. Nah itu sampai akhirnya kan waktu itu di semester 1 alhamdulillah kita tidak punya modal sama sekali ke sana hafalan, nol sama sekali nol, bahkan di 30 pun kita tidak hafal. Di awal-awal pertama kali masuk di 30 pun kita tidak hafal. Uji orang nih bakat lawan kemampuan itu penting, tapi uji ulun bakat lawan kemampuan itu penting, tapi bukan berarti usaha yang tahu ada hasilnya. Bila dia usaha, sisanya serahkan Allah Taala, pasti dia ada hasilnya. Insyaallah itu. Nah, pada waktu itu semester 1 hafalan tahun lalu, kawan-kawan sudah ada hafalan yang terdahulu, juz 1, juz 2 sudah lewat, ya kan hanya sudah dapat 4 juz nih. Surah masih juz 30, hafal dia belum. Awal menghafal belum. Nah, pada akhirnya semester 1 itu kita coba. Alhamdulillah kawan juga maupun kawan meskipun kada habis juz 30. Oke. Nah, dan rasanya mulainya rasa sulit itu di masa semester 3 awal. Di masa semester 3 awal kan tadi Abah Ulun miring nih waktu Ulun masih aliyah, dan semester 3 awal itu Abah Ulun berbanget miring nih kalau ini kita lagi wisuda, dan jujur waktu itu merasa ya sudah bila ini kita kada mau kuliah ya sudah stop sini ada apa, artinya kan kita serahkan sudah, bila sudah kada mau lagi dah ya kada kawaida sampai situ usaha kita kayak mana. Semester 3 hutang SPP DSTG. Alhamdulillah DSTG ini melang apa walim-walimnya itu paham kalau kita berhutang artinya ada bapak hutang beberapa bulan. Pokoknya waktu itu ada jaga kubur ambil, ada jaga ayat ambil, pokoknya ambil apa itu bang. Waktu itu belum penjualan, sampai akhirnya pas liburan orang liburan semua beli SPP. Waktu itu alhamdulillah Abah belum kawan dan Abah belum duit biasa belum, dan kita memang dari awal bukan kalangan dari orang yang sugih gitu kan, bukan kalangan berada lah. Akhirnya duit yang jaga kubur tadi sisa-sisanya tadi kita pakai juga dompet pesan Abah. Alhamdulillah kita pakai habis duit semester 4 datang semester 4 pada saat liburan bingung kita apa dah panik dan itu apa? Oh ya karantina. Pas karantina tadi di awal kan itu di akhir semester di semester 3 tadi anak 4 karantina duit kada karena duit kada berdaya. Meskipun bilangannya murah 100.000 itu murah kalau dipikir-pikir, cuma tetap baik pun kada duitnya ada larang. Dan alhamdulillahnya sebelum habis pendaftarannya karantina ada orang juga mayatnya 4 kita juga mayatnya dapat kita umpamakan selama bulan ke sana 50.000, dan ulun dari dulu sampai sekarang biasanya 4 karantina itu kada pernah full sebulanan. Di samping juga mengambil apa ada larang banget, biasanya ulun menabung hafalan dulu awalnya, jadi setengah bulan akhir itu ulun langsung menyetor semuanya berapa dapat hafalan ulun misalkan kayak gitu. Nah jadi ulun ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang cepat hafal itu bukan, karena memang pada awalnya juga kadang akhir hafal-hafal, dan hafalan ulun itu setengah lembar sehari, satu kaca sehalaman. Jadi pas awal-awal masuk ke sini jaga habis di sini itu dimulai kawan-kawan nih ada yang 2-3 kali skor, ada yang bahkan sekali itu sampai 2,5 lembar per hari. Wah seperempat bisnis kita banyak itu artinya kan pintar kata kita sejujurnya. Makanya di sini kita masih sadar juga hadapan nontonnya nih, apalagi pakai ya kalau. Oke. Nah, jadi pas sampai sudah 3 tadi, asli anak abdi bang dah. Kawan-kawan tahu lagi sih juga. Kawan-kawan di kelas dari Saudi, coba tahu aja ya kalau kayak.
Anak kita dipandang kuliahnya karena memang duitnya kan ada, sampai akhirnya ingat kita ada perbisaan bolah nasi. Nah sampai ini belum bolah nasi, bolah nasi ini nasi kuning, nasi samin, nasi campur, dan itu dahulu lagi di aliyah, lagi di aliyah dijualin dulu sudah berjejer nasi. Jadi pas orang istirahat lagi di aliyah dulu di Bandung. Pokoknya di Pian Mang 2 anak Pian 2017-18 insya Allah belum berjejer nasi. Pokoknya kita orang istirahat, ulun kerja belanja, ulun penguliling sekolahan, berjual nasi intinya. Nah, jadi pas kuliah pulang itu terulang-ulang. Mau kadang kalau kita berjual nasi, karena memang kita ada duit lagi. Dan suami waktu itu sampai di keluarga itu berduit 25.000 juga lagi di dompet. Karena kalau nggak bakal lagi kita bingung, anak makan 25.000 nih, syarat bakal cukup. Aja bertangan juga orang ada mau tangkap, jadinya kita bermodal berjual nasi. Sampai ini alhamdulillah kita jual nasi. Nah, kayak apa cara kita membagi waktu kita mana berjual nasi, dan berjual nasi ini yang diawaki berjualnya. Mata kita jam 7 subuh atau setengah 4 sudah bangun, karena kan kadang mungkin juga bangunnya biasanya subuh atau sebelum yang subuhnya jam 5-an. Ada mungkin kita berjual nasi jam itu. Nah, jadi pas itu cara kita membagi waktu kita. Yang paling nyaman itu menghafal menurut bulan pribadi. Waktu menghafal yang paling nyaman di waktu kita malam atau di waktu tahajud. Nah, di samping kan kita itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Artinya syaratnya kita ilmu bertambah, yang menghafal itu ya takwa kepada Allah. Salah satu sarananya kita agar takwa kepada Allah yaitu tahajud. Tahajud itu biar secara logikanya kenapa nyaman menghafal? Waktunya kan hening, ada orang nih. Ada orang, maksudnya suara-suara yang memang mandi dulu, bukan mandi atau. Nah, jadi menghafal di waktu itu, insya Allah cepat masuk siang. Tahajud, bahasanya ada tahajud kan itu. Nah, lebih itu, amal cara ulun pribadi, kan ulun ada lebih dari setengah lembar per harinya, ada lebih dari itu, ada lebih dari setengah lembar per harinya. Maka setengah lembar yang dihafalkan waktu tahajud itu diulangi selama 5 kali salat tahajud, 5 kali salat 5 waktu itu. Kemudian ditambah salat duha itu diulang juga. Artinya kan ada 6 kali pengulangan, 1 kali hafalan, ada 7 kali totalnya. Belum lagi jalan-jalan kita ulangi. Maka insya Allah itu cara yang sedikit gitu. Nah, amalnya dia banyak yang hafal, ada tentu kuat. Nah, tapi kalau yang sedikit aja, insya Allah. Tapi yang penting ini konsistensinya, yang paling penting itu konsistensinya. Bila ada konsisten dalam menghafal, ya ada hafal ya Allah. Nah, intinya kayak itu. Nah, kemudian bilang istilahnya yang lain, kayak apa cara kita mengatasi bila kita kulir menghafal. Ini pasti nih, darahnya manusia itu kan mau apa? Kadang bilang darahnya menghafal, oh minik kepala, ada yang namanya panas tetap. Kayak apa cara kita supaya ada motivasinya nih? Aja penting yang tadi niatnya sama motivasinya, niat yang diwujudi motivasinya ada. Nah, kalau yang dulu ulun itu termotivasi daripada beliau ini, Ustaz Abdul Ghani ini. Waktu dulu kan kami pembelajaran remedial nahu. Nah, pas remedial nahu itu begisahan sampai sini nyampe ke ini ujian season kan. Aku dulu bila pas aku dulu lagi masih bujang menghafal, aku benernya bersusah kali saja waktu itu. Aku kan ingin kawin, aku kadang hafal 30 juz. Nah, itu sih semalam. Dan itu sekali jadi juga sekalinya begitu menancap ke kepala ulun. Dan itu yang malah ulun bertahan itu nah. Jadi dia bila dia menanamkan itu di hati dia, misalkan dia makanya nih, aku nah, pokoknya kada kawin, kada habis 30 juz. Intinya itu. Jadi dia aman kada habis 30 juz, kada kawin. Itu otomatis seorang itu pasti muncul. Nah itu, dan itu pokoknya bila sebelum 30 juz kayak apa masanya dan derong. Ada hujurnya, ada derong ada hidak atau kayak nawa bisa angkat 30 juz. Karena kan secara logika juga apunya sudah 30 juz. Apunya sudah kawin, dia sudah kawin misalkan hendak hafal malih otak kita lagi ya lah. Ya, jujur. Iya. Nah, jujur. Amunnya merajah kau ayah kepala baru mau lagi. Iya. Nah, coba ini hendak itu ada kawin dulu sebelum 30 juz misalkan. Nyaman kan ada apa? Amun merajah jangan. Panik juga. Panik kaca dulu ya.
Oke, itu Bang yang menurut ulun tuh motivasinya itu nah. Makanya niatnya motivasinya sama apa tadi namanya konsistensinya. Nah, tadi kan niatnya ada anak menghafal Quran, niatnya bujur dah anak menghafal Quran. Motivasinya yang kayak tadi misalkan itu dari ulun. Tapi kalau ada hal yang lain motivasinya bisa ditambah kayak itu nah. Terus ulang apa tadi konsistensinya biar jauh makan cara itu apa istiqamah cara itu terus akan maka biar kena insyaallah habis yang khatam 30 juz sudah 30 juz salah ini sudah anak kawin enggak nampak lagi sudah anak-anak kejujuran lagi sudah habis sebelum 30 juz jangan belum taina lah ya orang namanya itu amalnya ulun ini dibilang sibuk kada dia sibuk banget amalnya kada sibuk kada sibuk karena amalnya boleh aja Bang cuma amal masalah Quran kita kada bawa kadang ada waktu luang tapi luangkan mungkin Quran gitu kan sebetulnya kan ada kan yang namanya sibuk tuh kada ada cuma prioritas kita aja nah ya kita tuh bila ada aruhan atau apakah yang mana yang paling penting kita timbang kalau nah penting juga timbang juga penting Quran penting yang lain enggak maka paling ada sediakan waktu besar Quran dalam sehari itu berapa yang kita kawak misalnya menguatkan hafalan kita di situ yang kurang lebihnya kayak itu ya kira-kira mungkin itu aja Bang dari ulun. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.